Di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, langkah dunia menghambat penyebaran virus corona menghadapi tantangan baru berupa kemunculan varian baru virus corona ini. Omikron pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada 9 November 2021. Sejumlah negara pun memberlakukan pembatasan perjalanan ke Afrika. Sekitar 50 dan sebanyak 30 mutasi ada di spike protein di mahkota dari corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Aurora Apriliani, NIM J500210084. Saya merupakan mahasiswa kedokteran semester 1 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebagai mahasiswa baru, tentunya saya memiliki tantangan dan juga tanggung jawab yang baru, yang mana harus bisa berkontribusi di tengah masyarakat pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Kontribusi itu bisa dilakukan baik secara langsung maupun secara daring atau online. Video ini yaitu video edukasi saya buat untuk memenuhi tugas proyek pendidikan kewarganegaraan akhir semester 1 di FKUMS. Dan saya berharap bagi siapapun yang melihat video ini bisa menambah wawasannya terkait dengan topik yang akan saya bawakan. Penasaran dengan topik yang akan saya bawakan? Ikutin terus ya video edukasi ini. Nah, sebelum aku ngasih tahu topik yang akan aku bahas, aku pengen tanya nih, apakah dari teman-teman ada yang belum divaksin? Oh, kayaknya masih ada ya. Oke, aku harap buat teman-teman yang belum divaksin, segera divaksin ya, jangan takut pokoknya, karena vaksin ini baik itu vaksin pertama maupun vaksin kedua dengan berbagai jenis vaksin seperti Sinovac, AstraZeneca, dan lain sebagainya, ini sangat berguna dan juga sangat memiliki peran untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hal ini telah ditunjukkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika yang menyatakan bahwasanya kasus COVID-19 ini semakin turun hari ke harinya. Maka dari itu, buat teman-teman jangan lagi ya menuai pro kontra terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini. Kalian harus berani divaksin. Nah, untuk teman-teman yang setelah divaksin akan mendapatkan sertifikat vaksin, baik itu vaksin pertama dan vaksin kedua, seperti ini tampilannya, dan bisa kalian download di aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan reward kepada warga negara yang berani untuk divaksin. Nah, tunggu apa lagi nih? Yuk, segera vaksin! Nah, aku rasa udah cukup ya demonstrasi aku untuk ngajak kalian semua divaksin COVID-19 secara merata, baik itu vaksin 1 dan vaksin 2. Karena sebagai mahasiswa kedokteran, aku rasa ini merupakan tanggung jawab yang harus aku lakukan untuk mengedukasi masyarakat agar semakin paham pentingnya vaksinasi. Baik, to the point, aku di sini akan membahas topik yang berkaitan dengan efektivitas keberlanjutan vaksinasi bagi COVID-19 varian Omikron. Aduh, berarti aku nanti harus divaksin ketiga, Omikron. Omikron itu apa? Nah, buat kalian yang bertanya-tanya terkait dengan Omikron, kata yang sering kita dengar beberapa hari ini karena memang terjadi kasus di Indonesia. Salah satunya adalah kasus yang ada di Jawa Timur dan juga sedang gembar-gembarnya itu kasus Omikron di DKI Jakarta. Tentunya ini sangat memancing perhatian kita dan juga rasa ingin tahu kita terkait dengan apa itu Omikron. Jadi, Omikron itu pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada tahun 2021 kemarin. Omikron ini merupakan salah satu varian dari COVID-19. Karena kan variannya itu kan ada macam-macam ya, seperti varian dari Alpha, Gamma, Beta, Delta, dan juga Omikron ini. Dan varian dari COVID-19 yang Omikron ini itu baru ditemukan pada tahun 2021. Nah, hal ini tidak hanya dirasakan di Indonesia nyatanya, karena ada beberapa negara di dunia yang juga sudah merasakan adanya pandemi dari varian COVID-19 yang Omikron ini. Salah satunya ada di Afghanistan, lalu juga ada di Inggris, Italia, dan juga di Amerika Serikat. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu nih dan juga paham sehingga bisa mengambil langkah yang tepat. Adapun gejala yang dirasakan oleh seseorang yang terinfeksi varian COVID-19 Omikron ini, salah satunya yang pertama pusing hebat, merasa kepala ditusuk-tusuk, terjadi lebih dari 3 hari, dan juga sulit untuk disembuhkan dengan obat-obat pusing biasa. Yang kedua adalah batuk terus-menerus disertai flu dan juga pilek, sehingga seseorang itu akan mengalami kehilangan penciuman atau anosmia dan juga kehilangan rasa ketika kita makan, sehingga kita tidak nafsu untuk makan. Selain itu, ada beberapa kasus juga yang mengalami ruam di kulit, biasanya itu ada di anak-anak, dan itu mengindikasikan bahwasanya mereka terinfeksi varian COVID-19 yang Omikron. Selain itu juga demam yang berkepanjangan lebih dari 1 minggu itu perlu sebagai salah satu indikasi dari terinfeksi Omikron ini, sehingga ketika mengalami beberapa gejala tersebut sangat perlu dideteksi dan juga disadari untuk dilakukan segera penanganan kesehatan.
Terkonfirmasinya salah satu pasien COVID-19 yang positif varian Omicron di Indonesia tentunya memicu kontroversi di tengah masyarakat. Mereka bertanya-tanya apakah memang perlu dilakukannya vaksinasi dosis ketiga untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 varian Omicron ini. Apakah memang ini merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh pemerintah, yaitu melakukan vaksin booster untuk seluruh warga negara? Nah, sebelum menjawab pertanyaan dan mengulik beberapa fakta tentang varian Omicron ini, aku ingin membahas nih tentang undang-undang yang menyambungkan atau merupakan peraturan dasar dilakukannya vaksinasi terhadap suatu virus yang ada di negara Indonesia. Adapun peraturan yang mendasari terkait pelaksanaan vaksinasi terhadap virus di Indonesia ini adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan vaksinasi ini diberikan tanggung jawab kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN maupun badan penyedia baik itu milik pemerintah atau nasional maupun dari internasional atau dari luar negeri. Nah, dalam pelaksanaan vaksinasi ini tentunya memperhatikan beberapa aspek, yaitu 4 aspek. Yang pertama yaitu mutu atau quality, keamanan atau safety, lalu ada efikasi dan juga imunogenisitas. Nah, fakta terkait dengan vaksinasi COVID-19 varian Omicron ini adalah ternyata bagi orang-orang yang telah memiliki atau melaksanakan vaksinasi 2 dosis varian Delta kemarin memiliki resiko atau peluang lebih kecil untuk terinfeksi variasi COVID-19 Omicron ini dibandingkan orang-orang yang belum divaksin. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan dilakukannya vaksinasi dosis ketiga, sehingga dapat diartikan bahwasanya vaksinasi ini memiliki peran penting gitu untuk melawan varian Omicron dari COVID-19 ini sendiri. Nah, pada dosis ketiga ini adalah menggunakan kode COVID-19 dan nantinya vaksin akan diinjeksikan ke tubuh dan tubuh juga akan memicu mengeluarkan protein-protein virus dan mampu membentuk sebuah imunitas atau antibodi. Selain itu terdapat kabar baru juga bahwasanya terdapat sebuah obat yang mana ini cukup manjur, 90% mampu mengurangi rasa sakit bagi orang-orang yang terinfeksi virus Omicron ini sendiri yang bernama Paxlovid, yang mana virus Omicron ini kan tidak bermutasi sehingga memang pada obat Paxlovid ini menargetkan beberapa protein virus sehingga bisa membentuk sebuah imunitas atau antibodi tubuh, sehingga dapat dikatakan bahwasanya obat Paxlovid ini bisa menjadi salah satu opsi yang memiliki khasiat yang sama dengan vaksinasi dosis ketiga. Nah, ternyata terdapat fakta lain terkait dengan variasi COVID-19 varian Omicron ini. Salah satunya adalah memiliki resiko rawat inap dan juga kematian yang lebih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa kasus pasien yang ada di Afghanistan dan juga di Afrika Selatan. Bahwasanya mereka lebih memilih untuk rawat jalan dibandingkan rawat inap karena mereka menganggap tubuhnya itu lebih fit dibandingkan ketika mereka terinfeksi di pandemi COVID-19 varian Delta tahun 2020 kemarin. Selain itu, mereka merasa bahwasanya sudah terbentuk herd immunity yang disebabkan adanya vaksinasi COVID-19 varian Delta yang telah mereka dapatkan di tahun 2020 kemarin. Selain itu, fakta terbaru adalah salah satunya varian Omicron ini memiliki kemampuan menginfeksi saluran pernafasan itu sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang melibatkan hewan yang diinjeksikan oleh virus Omicron ini dan telah ditunjukkan bahwasanya sangat lemah ketika menginfeksi saluran pernafasan dan organ pernafasan seperti paru-paru dan organ pernafasan yang lainnya. Namun yang perlu diwaspadai adalah penyebaran atau penularan dari varian COVID-19 Omicron ini sangatlah cepat, bahkan 2 kali lebih cepat dibandingkan varian Delta yang telah terjadi di pandemi COVID-19 tahun 2020 kemarin. Jadi memang ketika melakukan proses atau penelitian pada COVID-19 varian Omicron ini masih sangatlah rumit dikarenakan memang tumbuhnya atau berkembangnya kasus-kasus dari Omicron ini sangat pesat dan juga tinggi, mengakibatkan beberapa sistem kesehatan cukup kolaps dan membutuhkan banyak waktu dalam melakukan penelitian Omicron ini. Langkah yang tepat yang bisa kita lakukan sebagai warga negara di masa pandemi sekarang ini adalah kita harus tetap berlandaskan pada paham Pancasila sebagai dasar negara kita. Dengan begitu diharapkan kita bisa menjadi warga negara yang mampu memposisikan diri dengan baik. Artinya kita bisa lebih bijak dalam menghadapi berbagai pro kontra, mitos, opini, fakta maupun juga hoaks terkait dengan vaksinasi COVID-19 varian Omicron di Indonesia. Dan juga kita dapat menyimpulkan bahwasanya vaksinasi varian COVID-19 Omicron ini memiliki peran yang cukup efektif dan juga sangat penting dan bisa menjadi salah satu alternatif yang diambil oleh pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19 varian Omicron di Indonesia. Namun, apapun langkah dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah nantinya, kita sebagai warga negara harus tetap mengikutinya karena memang dalam melaksanakan vaksinasi
vaksinasi itu pemerintah telah memperhatikan berbagai aspek mulai dari mutu, safety, dan juga kualitas dari vaksinasi atas keterjaminan keberhasilan vaksin ini sendiri. Maka dari itu yang terpenting adalah kita sebagai warga negara harus tetap mematuhi protokol kesehatan, meliputi kita mematuhi 5M, mulai dari mencuci tangan, lalu memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Dan yang terpenting adalah kita juga harus bisa menjaga imunitas kita dengan melengkapi 2 dosis vaksinasi COVID-19. Dan juga jangan lupa menerapkan pola hidup sehat. Semangat, kita harus bisa memberantas pandemi ini dan juga kita harus bisa kembali beraktivitas sehari-hari karena kita yakin pasti bisa memerangi COVID-19 di Indonesia. Baik, itulah video edukasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kurang dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.